melalui pendekatan deduktif. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Oh, tetap masih tidak bisa ya. Kemudian diteliti, menguji, mengembangkan. Kalau induktif itu langsung menemukan. Jenis penelitian menurut tujuannya, ini lebih simpel lagi dari tadi yang di depan. Mengembangkan teori tanpa memperhatikan aspek praksis, kemudian menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatannya, penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, penelitian evaluasi, kemudian penelitian sejarah atau historical research. Kemudian survei. Kenapa, sudah Pak? bisa ditampilkan PPT. Oh, baik. Saya coba dulu nih, biar tidak repot. Memang terasa repot saya. Kalau harus membaca kecil, rusak juga dengan mata nantinya Pak Herman. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan dengan slide berikutnya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah bisa ya. Ini tadi sudah di sini, Pak Herman. Nah, sudah di sini. Saya dibesarkan biar Bapak dan Ibu bisa melihat. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah sampai di sini cara kerjanya ya. Oke. Cara kerjanya melakukan kajian terhadap permasalahan, kemudian melakukan kajian teoretik dari permasalahan, mengumpulkan data empirik, mengajukan hipotesis, kemudian menarik kesimpulan. Menguji atau menguatkan, mengembangkan, dan menemukan teori baru, diawali dari masalah tadi inti persoalan yang harus dipecahkan, bisa dilakukan penelitian secara deduktif maupun secara induktif. Secara deduktif itu menguji, kemudian mengembangkan, induktif itu pasti menemukan. Kemudian jenis penelitian menurut tujuannya, mengembangkan teori tanpa memperhatikan asas praksis, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian pendekatannya bisa melakukan melalui penelitian survei, ex post facto, eksperimen naturalistik, policy research, action research, penelitian evaluasi, dan penelitian sejarah. Survei, cara mengumpulkan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan, dan biasanya jumlahnya cukup besar. Itu pendapat Profesor Winarno Surahmat pada tahun 2004. Kemudian ex post facto, penyelidikan sistematis dan empiris terhadap objek yang variabelnya independen terjadi sehingga peneliti tidak dapat memanipulasi. Kemudian eksperimen, penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian penelitian naturalistik, penelitian terhadap suatu objek dalam kondisi yang alami, kemudian lawan dari eksperimen, dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Kemudian policy research, penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah sosial, untuk mendapatkan temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan atau kebijakan. Sedangkan action research, penelitian yang dilakukan dalam rangka mengadakan perubahan atau penggambaran terhadap situasi perilaku suatu organisasi termasuk struktur, mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata. Bapak dan Ibu bisa dilihat di buku saya pada tahun 2017, judulnya adalah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan PTK. Penerbitnya Rafika Aditama. Kemudian penelitian evaluasi, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan kejadian, kegiatan, atau produk dengan standar atau program yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian sejarah melakukan rekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa yang diperoleh sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. Itu di Bapak dan Ibu bisa dilihat di buku saya pada tahun 2012, judulnya adalah PTK dan
peningkatan profesionalisme guru. Sama masih Rapika Aditama penerbitnya. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena menekankan kealamian sumber data. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. Saya ambil dari bukunya Bogdan dan Taylor pada tahun 2007. Ciri-ciri penelitian kualitatif, latar alamiah. Manusia sebagai instrumen penelitian, metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar atau grounded theory, kemudian deskriptif, mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus dan keabsahan data untuk keabsahan data. Kemudian latar alamiah itu maksudnya kondisi real di lapangan dalam konteks secara utuh karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Kemudian asumsi dasarnya tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat. Konteks sangat menentukan hasil pengamatan. Sebagian nilai konteks bersamaan secara determinatif terhadap apa yang dicari. Kemudian manusia sebagai instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti sendiri dengan bantuan orang lain. Dengan menempatkan manusia sebagai alat akan lebih mudah melakukan penyesuaian, mampu memahami kenyataan-kenyataan lapangan, dapat mengerti dan menilai apa kehadirannya menjadi faktor pengganggu. Kemudian metode kualitatif menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berupaya menggali makna yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti. Kemudian analisis datanya secara induktif, penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, tidak menguji hipotesis dengan pertimbangannya. Pertama, lebih dapat menemukan kenyataan ganda seperti terdapat dalam data, dapat membuat hubungan peneliti, respon eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, kemudian dapat menguraikan latar secara penuh, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan. Teori dari dasar atau grounded theory, penelitian kualitatif lebih berorientasi pada penyusunan, mengkonstruk teori substantif berdasarkan data. Kemudian teori dari dasar lebih responsif terhadap kontekstual. Tidak ada teori a priori yang dapat mencari kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi. Kemudian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Laporan penelitian berisi kutipan data yang menggambarkan objek penelitian. Data penelitian dapat berupa naskah wawancara, catatan, foto, video, kemudian dokumen pribadi, catatan atau memo atau dokumen resmi lainnya. Lebih mementingkan proses daripada hasil, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya bahwa proses pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan lain-lain harus dilakukan secara intensif dan efektif sehingga data yang diperoleh itu lebih valid dan reliable. Fokus penelitian selanjutnya, dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan bahwa penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Batas menentukan kenyataan yang kemudian mempertajam fokus, menetapkan fokus lebih mendekatkan interaksi antara peneliti dengan fokus. Kemudian kriteria keabsahan data, validasi data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang masih menggunakan validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas yang mensyaratkan stabilitas secara mutlak. Kemudian desain bersifat sementara, penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus untuk disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi penelitian kualitatif tidak menggunakan deskripsi penelitian secara ketat atau baku sehingga tidak dapat diubah lagi sebab kenyataan ganda di lapangan bersifat dinamis yang mengalami perubahan. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
pengertian dan interpretasi hasil penelitian kualitatif perlu dirundingkan dan disepakati antara individu yang dijadikan sumber data. Pertama, karena kenyataan merekalah yang diangkat. Kedua, hasil penelitian tergantung pada kualitas hubungan antara peneliti dan sub. Kemudian ketiga, verifikasi akan lebih baik apabila dilakukan dikonfirmasi oleh orang-orang yang kaitannya dengan yang diteliti. Perbedaan paradigma antara kualitatif dengan kuantitatif, posternya teknik yang digunakan kuantitatif, kriterianya kualitas, rigor atau pasti, sedangkan paradigma alamiah kualitatif itu lebih mengarah kepada relevansi. Sumber teori a priori, dasar-dasar grounded, kemudian kausalitas, X menyebabkan Y dalam tatar alamiah. Tipe pengetahuan proporsional yang diketahui bersama, kemudian pendiriannya reduksionis dan ekspansionis. Kemudian karakteristik metodologisnya, waktu penetapan, sebelum penelitian, selama dan sesudah penelitian di dalam penggunaan data dan analisisnya. Kemudian desainnya pasti, kemudian orang sebagai peneliti, sebagai instrumen muncul berubah, gayanya intervensi, seleksi, perlakuan stabil bervariasi, satuan kajian variabel atau pola-pola, unsur kontekstual kontrol, turut campur atas undangan, kemudian latar laboratorium dan alam. Paradigma kualitatif, fokus paradigma alamiah terletak pada kenyataan ganda yang tersusun atas berbagai lapisan atau struktur. Setiap lapisan menyediakan perspektif kenyataan yang berbeda dan tidak lapisan dianggap lebih benar sehingga bisa melahirkan kebenaran ganda. Tidak bisa terbaca ujungnya. Paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena bersirikan aktivitas. Peneliti alamiah cenderung mengelak dari adanya generalisasi dan menyesuaikan deskripsi. Kemudian rumusan masalahnya, masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan tersebut berupa konsep, data empiris, atau pengalaman. Tujuannya suatu penelitian ialah memecahkan masalah. Fokus masalah perlu ditegaskan dengan makna untuk membatasi studi dan untuk menentukan kriteria inklusi, eksklusi, memasukkan, mengeluarkan informasi baru yang diperoleh dari lapangan. Fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif. Perumusan masalah selanjutnya. Perumusan masalah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hasil kajian perpustakaan. Ini diperlukan untuk mempertajam rumusan masalah, walaupun masalah yang sesungguhnya bersumber dari data itu sendiri. Kemudian kajian pustaka membantu mengarahkan, membimbing peneliti untuk membentuk kategori substantif, walaupun kategori substantif seharusnya bersumber dari data. Kemudian prinsip perumusan masalah, prinsip yang berkaitan dengan teori dasar, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah, prinsip hubungan faktor, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi, dan prinsip inklusi eksklusi. Hipotesis merupakan sesuatu yang disarankan, bukan sesuatu yang diuji di antara hubungan kategori. Hipotesis adalah suatu analisis hubungan antara kelompok yang menghasilkan kategori. Hipotesis dinyatakan sejak awal penelitian terjun ke lapangan. Jadi sejak awal penelitian lapangan, peneliti aktif menyusun hipotesis. Kemudian tujuan penelitiannya, harapan yang ingin dicapai oleh sebuah penelitian, untuk memperoleh pemahaman tentang dunia orang sewu, yaitu dunia sebagaimana menjadi diri sendiri, menjadi sendiri, memandangnya dan mengaturnya. Mempelajari secara mendalam dunia dari konteks orang sewu berarti memahami dunia yang mempelajari prinsip-prinsip pengaturan dengan mana orang sewu menata hidup menurut cara tertentu serta bagaimana mengklasifikasikan lingkungan sekitarnya. Kemudian menyusun rancangan penelitian.
Tahap awal penelitian lapangan, latar belakang masalah, kajian pustaka, memilih lapangan penelitian, kemudian mengurus perizinan, menjaga keadaan lapangan atau orientasi lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan alat atau perlengkapan penelitian, dan etika penelitian. Kemudian tahap penelitian, membatasi latar, pengenalan dengan kondisi lapangan, keakraban hubungan, mempelajari bahwa berperan serta sambil mengumpulkan data. Kemudian mengumpulkan data, mencatat data, buatlah catatan secepatnya, jangan berbicara dengan orang terlebih dahulu, usahakan alur berpikir dan mengingat, tidak tergantung, tidak tergantung, usahakan mendeskripsikan apa yang diamati, mencatat yang dikatakan subjek dengan teliti, bersifat netral, menjumpai konflik lapangan, analisis sementara lapangan, data lapangan. Kemudian sumber data, kata-kata, dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai, sumber tertulis, baik itu berupa jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, foto baik hasil orang maupun hasil peneliti sendiri, data statistik yang mendeskripsikan kelahiran, kematian, agama, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan datanya, observasi, pengamatan atau pengamatan peran serta, wawancara, dan dokumentasi, faktor yang mempengaruhi wawancara, informan, topik, situasi, kemampuan pewawancara, dan faktor sosial budaya. Validasi data berikutnya, triangulasi menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber, kemudian member check, melakukan cek interpretasi dengan dukungan subjek atau informan, peer examination atau FGD, pengujian melalui teman sejawat dengan diskusi atau seminar, audit trail, mengenai situasi lokal penelitian dengan baik, melalui follow engagement atau peneliti berdiri di tempat penelitian yang cukup lama untuk kompleksitas situasi. Kemudian analisis data penelitiannya, analisis data adalah proses mengatur urutan dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, beda dengan penafsiran, yakni memberikan arti yang signifikan terhadap analisis atau menjelaskan uraian dan mencari hubungan di antara yang diuraikan, di antara apa yang akan diuraikan. Kemudian pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Kemudian prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Metode analisisnya, Prestehen, interpretasi, hermeneutika, historis, induktif, dan heuristik. Yang dimaksud dengan Prestehen, metode memahami objek penelitian melalui instrumen dan memahami makna kebudayaan, nilai-nilai, simbol, dan pemikiran. Kemudian tahapannya, memahami simbol, memberi makna, menghubungkan objek dengan pengetahuan dalam diri manusia yang membuat interpretasi. Kemudian interpretasi mengungkapkan, menuturkan, mengatakan sesuatu yang merupakan esensi realitas, membuat suatu makna yang terkandung dalam realitas. Hermeneutika menangkap makna, esensi fenomena atau realitas dengan melakukan penafsiran sehingga esensinya dapat diangkat, ditangkap, dan dipahami. Kemudian historis melakukan rekonstruksi gejala masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasikan, serta menjelaskan, mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Kemudian induktif menganalisis dengan melakukan penalaran dan penyimpulan berdasarkan data empiris untuk membentuk rekonstruksi teoritis. Kemudian heuristik menganalisis untuk menemukan sesuatu yang baik, pemikiran atau konsep teori, dan setelah melalui proses penyimpulan dan kritik. Kemudian langkah analisis datanya, pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Kemudian pengumpulan data, proses mendapatkan data dari sumber primer maupun sekunder dengan instrumen tertentu. Reduksi data, proses seleksi dan klasifikasi data untuk disesuaikan dengan tema atau topik penelitian.
Kemudian display data, menyajikan data dalam bentuk gambar, tabel grafik, dan metrik korelasi. Kemudian penyimpulan data, proses memaknai data melalui analisis korelasi, komparasi, dan kontekstualisasi dengan teori, konsep, serta membangun rekonstruksi teori baru. Pelaporan penelitiannya, Bapak dan Ibu, diawali dari latar belakang penelitian, kemudian masalah pembatasan penelitian, tujuan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian, penyajian data, teknik pemeriksaan dan keabsahan data, yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Ini ada beberapa karya ataupun publikasi ilmiah yang sudah diperoleh. Ini ada buku Curriculum and Civic Education Teaching in Indonesia, ini dipublish di Lamberts, Jerman pada tahun 2018. Kemudian pendekatan penelitian kualitatif itu tahun 2017. Kalau ini Lamberts, kalau ini Alphabeta penerbitnya. Kemudian filsafat ilmu dan metodologi penelitian pada tahun 2012. Pengembangan keprofesan berkelanjutan dan penelitian tindakan kelas ini 2018. Lantas belajar dan pembelajaran interaktif 2016, penelitian tindakan kelas dan peningkatan profesionalitas guru tahun 2013. Teori sosiologi antropologi ini 2019. Yang terakhir, filsafat pendidikan ini 2021. Ini pun sama, Indonesia dalam perspektif generasi muda, saya bersama Profesor Yodi Latif, itu tahun 2021, insya Allah akan disampaikan itu menjelang 28 Oktober tahun 2021. Ini keniscayaan literasi digital, Bapak dan Ibu kalau baca di media nasional hari ini. Kemudian mewujudkan Merdeka Belajar, ini bulan Mei, tanggal 6 kalau tidak salah, 6 Mei 2021. Memaknai Sumpah Pemuda itu tahun 2018. Pancasila di Pusaran Globalisasi, kemudian Keteladanan Guru Zaman Now, Pendidikan Anti Korupsi ini pada tahun 2019, tanggal 15 Januari. Kemudian Quo Vadis Sistem Pendidikan Nasional ini pada tanggal 20 April. Jadi saya hampir sebulan sekali sekarang menulis lagi di media nasional. Ini Scopus Q3 dipublish di Universitas Utara Malaysia. Ini ada komen dari reviewernya. Overall, it is very good paper. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk berdiskusi supaya saling melengkapi dan Bapak dan Ibu berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Terima kasih. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Silakan Pak. Pak Herman. Baik. Ada pertanyaan. Ya, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Demikian teman-teman peserta yang telah bergabung di kelas kita via Zoom. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin didiskusikan terkait dengan penelitian pendidikan. Baik. Dari teman-teman yang bergabung serta yang mengikuti di kelas kita ini via Zoom, ada yang mau didiskusikan terkait dengan penelitian pendidikan. Mungkin saya, Prof, ada hal ya, yang... silakan Pak Herman. Ya, baik. Ini terkait dengan penelitian dalam pendidikan, Prof. Ya. Mungkin saya bicara secara umum bahwa untuk menentukan hal-hal yang menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian,
Itu kadang kita bingung, Prof. Kebingungan itu dihadirkan karena kesulitan kita membaca apakah inilah penelitian pendidikan, ini penelitian sosial, ini penelitian apa dan sebagainya seperti itu, Prof. Kalau dari penelitian pendidikan itu sendiri, karakteristik yang paling mudah untuk dikenali itu yang seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Pak Herman Jalaluddin. Gini, suaranya mungkin di unmute dulu supaya tidak mengganggu ke telinga kita masing-masing. Nah, ada 3 kata kunci untuk bisa menemukan permasalahan, baik itu bisa diangkat untuk sebuah artikel, publik opini, maupun Bapak dan Ibu melakukan research atau melakukan penelitian. Yang pertama adalah membaca buku, Pak Herman. Jadi, kata Rasul, Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Saya adalah kotanya ilmu. Membaca itu adalah pintunya untuk bisa masuk ke dalam kajian itu. Nah, artinya emang kita dituntut untuk terbiasa membaca gitu. Saya menjadi asisten dosen itu pada tahun 92. Dosen pembina yang saya ikuti adalah Profesor Kosasih. Itu Pak Herman kalau saya kuliah itu beliau menyampaikan materi perkuliahan minggu ini itu minimal 3-5 buku Pak harus dibaca. Sehingga challenge-nya ada kawan saya di IKIP itu namanya Dr. Halimi. Jadi beliau 1 semester mengikuti gitu. Kemudian semester berikutnya tidak pernah muncul. Saya tanya, Dr. Halimi masih menjadi asistennya Prof. Kosasih Jahiri gitu ya. Kata beliau tidak, karena saya tidak bisa mengikuti, itu salah satunya. Jadi kalau kita tidak terbiasa membaca, apa yang dia sampaikan tidak bisa mengikuti. Gitu. Intinya harus baca buku antara 3-5 dalam 1 minggu itu. Nah, sehingga challenge-nya seperti itu. Jadi dengan kerja keras, itu ada 5 asisten beliau, seluruhnya Pak Herman Jalaluddin sekarang sudah menjadi profesor. Nah, termasuk saya di dalamnya. Nah, jadi yang pertama emang harus membaca buku, Pak. Sebab dengan membaca buku, sesuaikan aja dengan disiplin ilmu kita masing-masing. Saya meneliti itu, Pak Herman. S1 saya kan Civic Education PKN. S2, S3 saya adalah ilmu sosial. Guru besar saya dalam bidang sosiologi pendidikan. Tadi kalau dibaca dari berbagai buku, buku itu rata-rata yang saya tulis itu, Pak Herman, buku itu adalah mata kuliah yang saya bina gitu. Alhamdulillah sudah 15 buku yang dibuat, termasuk tadi ada yang di Lambert Jerman. Itu sebetulnya diawali dari sebuah tulisan di jurnal internasional gitu ya. Penerbit buku dari Lambert Jerman itu telepon saya, Pak Herman. Jadi saya sangat mengapresiasi dari jurnal yang Anda tulis, yang Anda teliti, Anda kembangkan ke dalam sebuah buku, kira-kira gitu. Jadi kalau membuat buku di Indonesia biasanya rata-rata itu harus di atas 200, kalau di luar biasanya 100. Itu hanya 3 hari kalau tidak salah. Itu langsung publish. Kalau di Indonesia biasanya 3 bulan, Pak Herman, itu baru bisa publish. Buku itu jarang yang 3-4 hari seminggu gitu ya. Nah, kembali lagi tadi. Jadi yang pertama adalah membaca buku. Kemudian yang kedua, memperhatikan berbagai fenomena sosial. Nah, saya ingin menyederhanakan Pak Herman dan Bapak dan Ibu ketika mau meneliti masalah pendidikan. Itu saya salah seorang narasumber di Universitas Pendidikan di Indonesia. Itu bisa berhubungan dengan etika dan profesi dosen. Bisa juga berhubungan dengan SCL, Pak Herman. Student Center Learning. Jadi kalau dibaca Student Center Learning, itu ada yang dimaksud dengan model pembelajaran yang terfokus kepada guru atau dosen, teacher center, ada student center gitu. Jadi kalau teacher center itu bersifat konvensional. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi dosen, kita menjadi guru hanya ceramah saja gitu. Tidak memberikan kesempatan untuk merespon. Saya kan bertanya dulu ke Prof. Ismail.
Saya disediakan waktu berapa jam? Kata beliau 1 jam 30 menit. Nah, berarti kan saya bisa menyampaikan materi tadi itu minimal 1 jam. Gitu. Jadi setengah jam itu harus terjadi komunikasi interaktif. Nah, jadi berhubungan dengan SCL itu, Pak Herman tadi, student center learning itu levelnya bisa 2 menurut saya. Kalau tadi teacher center learning itu one way therapy communication, satu arah. Jadi kalau satu arah tidak ada upaya siswa maupun mahasiswa untuk merefleksi apa yang kita sampaikan gitu. Bapak dan Ibu kalau Muslim Jumatan itu rata-rata kan tidak terjadi komunikasi antara khotib dengan jamaah, Pak Herman. Sebab tidak boleh berbicara kan, makanya tidak boleh berbicara. Pasti satu saf itu semuanya pada tidur gitu, kira-kira gitu. Bahkan saya tetangga yang tidur ada yang ngorok, ada yang keluar segala macam gitu, karena mungkin saking menikmati ketidurannya. Nah, kawan kita di gereja pun sama begitu. Jadi tidak boleh interupsi gitu ya. Apa yang disampaikan ya kita harus dengar aja. Itu adalah one way therapy communication, satu arah. Kemudian yang kedua SCL itu two ways therapy communication, 2 arah. Kalau 2 arah terjadi antara siswa dengan dosen, dosen dengan siswa. Nah, yang terakhir multi ways therapy communication. Jadi beraneka ragam arah, baik antara siswa dengan siswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa. Nah, di situ ada salah satu bagian model pembelajaran, misalkan yang berhubungan dengan student center learning itu adalah problem based learning atau project based learning. Nah, jadi kalau nanti Pak Herman dan kawan-kawan membutuhkan itu, saya berikan slide-nya yang berhubungan dengan SCL itu, student center learning. Kemudian yang kedua, saran saya baca 8 keterampilan dasar mengajar, Pak Herman. 8 keterampilan mengajar itu salah satunya ada set, induction, and close, membuka dan menutup pelajaran. Jadi kita menjadi guru, kita menjadi dosen tidak boleh langsung kemana lari gitu. Jadi harus diawali dengan salam, menyiapkan dulu entry behavior-nya gitu ya, mentality-nya. Saya tadi sebelum ini mungkin sendiri masuk ya Pak Herman ya, lebih dulu ya, kira-kira kan begitu. Saya mau di kelas, mau Zoom meeting, minimal seperempat jam, setengah jam sudah masuk. Gitu. Jadi kalau saya di Pasca Sarjana, Pak Herman kuliah jam 7, setengah 7, saya sudah stay di kelas. Jadi terkadang belum ada mahasiswa, kita sudah masuk. Kira-kira begitu. Jadi jangan terbiasa ngaret, menurut saya ya, karena keberkahan itu akan terjadi ketika kita mungkin mendahului orang lain. Gitu. Nah, jadi tadi set, induction, and close itu yang pertama. Yang kedua, Pak Herman, yang kedua adalah memiliki keterampilan bertanya. Tadi bertanya kan dua tujuan gitu. Yang pertama bersifat faktual, yang kedua adalah hipotetik. Gitu. Jadi dengan cara bertanya itu minimal bisa eksplorasi berbagai pengetahuan dan pemahaman. Saya mengikuti international conference di Jepang itu di Jepang sudah 2 kali gitu. Jadi kalau presentasi di sana Pak Herman itu kita menjadi narasumber gitu ya. Jadi kalau cukup jelas tidak ada pertanyaan gitu. Jadi kalau banyak pertanyaan berarti apa yang disampaikan tidak jelas. Nah, kira-kira gitu. Kalau di kita kan mau jelas mau tidak rata-rata ada juga kadang-kadang tidak gitu ya. Jadi kalau saya tidak ada pertanyaan seperti Pak Herman tadi, saya yang bertanya biasanya. Tapi kalau yang bertanya biasanya mereka tidak mau gitu ya. Aneh, mahasiswa di kita, guru di kita kan gitu ya. Nah, jadi balik lagi tadi yang kedua adalah memiliki keterampilan bertanya. Ya. Yang ketiga memiliki keterampilan menjelaskan, explanation gitu. Jadi seorang guru itu dari A sampai Z harus jelas vocabnya ataupun gramatikanya gitu ya. Kemudian mimiknya, kemudian eyes contact matanya gitu ya. Menurut teman saya, seorang guru, seorang dosen itu sama dengan seorang artis gitu, Pak Herman. Jadi harus good looking, good voice, good performance gitu. Nah, kira-kira ciptakan seperti itu. Saya tadi di NTB itu dari jam 9, mungkin sampai jam 4 gitu, Pak. Belum sempat makan malam juga nih. Kan mendahului Bapak dan Ibu, mendahulukan Bapak dan Ibu gitu.
udah diajak panitia makan malam, saya tidak bisa karena ada pertemuan dengan kawan-kawan gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi balik lagi tadi keterampilan menjelaskan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan membimbing kelompok kecil gitu. Kemudian kelompok besar, kemudian memberikan penguatan. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca seterusnya. Nah, jadi kalau pemberian penguatan, reinforcement itu kan dua ya. Yang pertama reward, yang kedua adalah punishment. Jadi jangan sekali-kali mahasiswa atau anak didik kita yang kesiangan tidak boleh masuk, Pak Herman. Itu akan menjadi menjadi sejarah tidak bagus gitu. Ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi dosen, anak didik kita kesiangan, itu langsung tidak diperkenankan masuk kelas. Saya biasanya di pasca sarjana itu, kalau misal 5 menit lagi mau keluar, dia ngetuk pintu kan. Profesor, saya boleh masuk? Saya bilang, boleh, selama saya masih ada di kelas. Nah, kira-kira kan begitu. Lain kali jangan 5 menit lagi mau selesai baru datang. Nah, kira-kira gitu. Itu pasti menjadi refleksi gitu ya. Dengan sendirinya kan karena kan inti dari pendidikan itu menurut saya meningkatkan moralitas, yang kedua adalah meningkatkan intelektualitas gitu. Bapak dan Ibu sekali-kali uji IQ, ada di sedang, ada di tinggi, ada di rendah, kira-kira kan. Saya masuk Unpad S3 itu tahun 99, selesai 2003. Seangkatan saya itu calon doktor di Unpad waktu itu sekitar 90 orang, Pak Herman Jalaluddin. Itu dari 90 orang itu memiliki tingkat IQ sangat tinggi. Saya bisa dibuktikan kawan saya sekelas itu 5. Itu sudah jadi profesor semua. Nah, kira-kira kan selesai kedua, kalau profesor mungkin kedua juga. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dari 5 orang sudah jadi profesor semua. Nah, jadi balik lagi tadi, menurut tema saya, ketika berhubungan dengan bagaimana kita menemukan masalah, yang kedua emang di samping membaca buku harus memperhatikan fenomena sosial. Bisa dilihat tadi tulisan saya kan, bulan Mei saya menulis tentang Quo Vadis ini kan, sistem pembelajaran gitu, ya. Quo Vadis tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi gitu ya, standar pendidikan tinggi ya kira-kira gitu. Kemudian yang bulan Mei-nya itu berhubungan dengan mewujudkan merdeka belajar. Yang hari ini bulan Juni itu berhubungan dengan literasi digital. Kira-kira gitu. Emang harus sesuatu yang menarik. Kalau kita menulis di artikel rubrik opini media nasional, kemudian jurnal yang dipublish di Sinta, kalau Sinta 1-6 Pak Herman. Kemudian kalau Scopus bereputasi itu Q1 sampai 4 gitu. Nah, itu rata-rata harus memenuhi tadi sesuatu yang baru gitu. Jangan duplikasi judul. Saya menulis di media itu pasti harus sesuatu yang baru aja gitu dimunculkan. Saya untuk bulan Juli belum kepikiran Pak Herman mau nulis apa gitu. Jadi idenya biasanya spontan aja dengan cara membaca, dengan cara memperhatikan permasalahan gitu ya. Bapak dan Ibu kalau melihat kalau yang tadi yang disiplin ilmunya berhubungan dengan agama, sekarang kan banyak sekali permasalahan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu menyoroti 2 tahun kita sudah tidak diberikan kesempatan oleh Saudi Arabia untuk beribadah haji kan? Kemudian Bapak dan Ibu baca misalkan peta jalan pendidikan tuh Pak Herman 2020-2035 tidak ada pendidikan agama gitu. Coba dibaca. Itu banyak masalah yang bisa diteliti dan bisa dieksplorasi menurut saya ya. Jadi persyaratan permasalahan itu harus aktual. Orang lain belum banyak meneliti. Kalau publish di jurnal bereputasi itu tanya ke Pak Profesor Ismail. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang baru pasti tidak dipublish gitu. Dan kalau ingin publish di jurnal bereputasi, Pak Herman harus menggandeng orang yang sudah terbiasa nulis di jurnal gitu. Jurnal bereputasi. Alhamdulillah sudah hampir 7 mungkin ya. Ke-8 mungkin bersama kawan di Makassar gitu. Ada kawan di Makassar mau publish di jurnal bereputasi, dia penulis pertama, kedua Endang Komara. Emang harus menggandeng begitu, salah satu persyaratannya. Jadi kalau orang tiba-tiba muncul, orang tidak
mengenal kan agak susah gitu ya untuk mempercayai ya kira-kira gitu. Jadi supaya ada kepercayaan itu emang kita harus meningkatkan berbagai ilmu, berbagai keterampilan, berbagai kompetensi menurut saya. Saya sebelum profesor doktor mungkin itu orang agak susah mau publish di jurnal itu. Sekarang saya berkesempatan menjadi reviewer jurnal bereputasi, jurnal terakreditasi. Nah, itu mungkin salah satunya dengan ilmu gitu menurut saya. Nah, jadi yang kedua itu dipastikan tadi memperhatikan fenomena sosial. Kemudian yang ketiga, mengikuti berbagai pertemuan ilmiah. Karena dengan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, pasti akan mendapatkan ide-ide baru gitu. Saya insya Allah hari Sabtu itu tanggal berapa Sabtu itu 10, 11, 12 ya. 12 itu 12 Juni 2021 saya diundang oleh ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Ada 3 narasumber kalau tidak salah. Temanya cukup menarik. Trik-trik untuk menjadi guru besar kira-kira gitu. Jadi emang harus ditransformasikan kepada orang lain gitu. Karena kan asumsinya dulu kalau guru besar itu Pak Herman itu memiliki stereotip 3 minimal yang bisa dikenal oleh kita dan masyarakat. Yang pertama pikun. Nah, kira-kira gitu. Yang kedua pelupa gitu ya. Kemudian yang ketiga mata berkacamata. Saya hampir semua tidak punya parameter itu Pak Herman. Kira-kira begitu. Alhamdulillah ditakdirkan Allah usia guru besar saya dalam usia 42 dulu tahun 2008. Sekarang sudah 57 usia saya. Nah, jadi 3 persyaratan itu yang yang harus dipenuhi mungkin ya. Yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan riset gitu. Saya publish di jurnal bereputasi itu Pak Herman menggandeng mahasiswa yang dibimbing saya. Jadi dari 10 itu bisa diseleksi gitu ya. Mana yang kira-kira bagus, kita kan tahu sendiri. Menjadi dosen kan sangat tahu kemampuan mahasiswa, tahu yang sebenarnya dia melakukan penelitian apa gitu. Saya sudah 2 bulan ini alhamdulillah dipatenkan menjadi penguji luar di Universitas Pendidikan di Indonesia di Departemen PKN. Nah, jadi menurut hemat saya jadi jangan lengah dengan kita menjadi guru ataupun menjadi dosen, itu ada konsep ini sebetulnya Pak Herman. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik untuk guru maupun dosen. Pengembangan keprofesian berkelanjutan itu parameternya 3. 1, pengembangan diri, Pak Herman. Jadi kalau pengembangan diri itu 2 cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama studi lanjut, yang kedua mengikuti berbagai pelatihan atau workshop gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah alumni terus kan S2 gitu. Karena ke depan mungkin kita harus banyak doktor gitu. Doktor kita kan masih kalah jauh dari Malaysia. Guru besar saja di mereka 20 ribuan, kita kan masih 5.500-an. Belum 10%-nya dari 270 juta kan gitu ya. Dokter juga begitu sama hemat saya. Jadi yang pertama adalah pengembangan diri itu dengan studi lanjut, yang kedua adalah dengan kita mengikuti berbagai pelatihan atau workshop. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, menghasilkan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu, sebentar ya, ada tamu dulu. Izinkan saya membuka dulu sebentar. Ya, benar. Saya masih Zoom meeting, belum selesai. Terima kasih ini sudah diantar. Ya, sama-sama Pak Sekjen. Baik. Jadi yang pertama itu tadi pengembangan diri. Pengembangan diri itu caranya studi lanjut. Kemudian yang kedua adalah mengikuti berbagai pelatihan maupun workshop. Yang kedua, menghasilkan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu Bapak dan Ibu bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, bisa hasil penelitian dipublish di jurnal terakreditasi,
maupun jurnal bereputasi. Nah, yang terakhir karya inovatif gitu. Sekarang kan ada BRIN tuh, Badan Research Inovasi Nasional gitu. Pembinanya Profesor Dr. Megawati, Ibu Megawati. Hari Jumat kemarin kan baru dikukuhkan di Unhad. Beliau menjadi profesor luar biasa. Nah, jadi balik lagi tadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita cara pengembangan diri, ya kita sendiri kan. Makanya di dalam Al-Qur'an kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak melakukan perubahan. Jadi perubahan yang bagus itu internal gitu, jangan eksternal. Jadi saran saya Bapak dan Ibu yang sudah selesai S1 berkesempatan silakan teruskan S2. Yang sudah S2 teruskan S3. Karena ke depan memang SDM kita itu kan parameternya ada 5, Pak Herman. Yang pertama berkarakter, yang kedua adalah menjadi ahli, yang ketiga expert, begitu. Yang keempat jangan salah, kita harus bisa bersaing di alam global. Karena kita kan di alam globalisasi ini tidak ada batasan-batasan antara satu negara dengan negara yang lain, gitu ya. Termasuk mungkin pengembangan SDM harus sama, gitu. Jadi ada pemerataan, kemudian peningkatan kualitas, gitu ya. Kemudian bagaimana konsep education for all itu senantiasa bisa disinergikan di berbagai lapisan masyarakat, gitu. Jadi tidak timpang selama ini. Jadi pemerataan, kualitas, berkesempatan itu harus hal yang sama. Itu saja Pak Herman yang bisa diberikan argumentasi atas pertanyaan yang Pak Herman sampaikan. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jadi saya membaca buku untuk keterampilan, amati gejala sosial dan aktif untuk menghadiri workshop-workshop. Mungkin Prof sangat menarik kemudian disampaikan. Mungkin untuk diskusi kita, Prof juga harus istirahat. Amin. Ya, sama-sama Pak Herman, Bapak dan. Ya, sama. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Dan yang kemudian telah dibagi dan juga kepada hadirin yang telah bergabung di via Zoom dan masih setia sampai sekarang. Terima kasih banyak juga. Mungkin sampai di sini pertemuan kita dan diskusi kita. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Dr. Endang Komara, MSI, dan juga teman-teman sekalian. Mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Herman, Bapak dan Ibu. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan toh Bapak dosen.